Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu percaya pasti semua dalam keadaan sehat. Dan ingat, tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan materi yang minggu. Kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hormat puji sembah syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat, nafas kehidupan, kenyataan perlindungan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, kini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami akan belajar tentang materi cerpen. Biarlah kami dapat mengerti materi yang dijelaskan oleh Ibu Guru. Berilah juga ya Tuhan Ibu Guru kesabaran dalam mengajar kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Konsulus Pasar Ibu. Heber, wow. Hadir Ibu. Maaf ya. Ildefons T. Istin Katri. Jennifer Manurung. Jenita Aryu Purnama Sari. Kelly Kristianti. Lediana Sampai Tondo. Loveli Shalom Boro. Silakan Nona. Kegiatan menyampaikan informasi untuk mempengaruhi banyak orang. Coba suaranya dipelankan Nona, biar teman-teman yang lain bisa memahami. Dan itu kegiatan menyampaikan informasi untuk mempengaruhi banyak orang. Iya, bagus. Ada lagi? Ada yang tahu apa itu pidato? Yang lain? Yuk. Pidato merupakan pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Iya, bagus. Jawaban dari teman-teman tadi, perwakilan jawaban dari teman-teman itu semua jawabannya sudah. Nah, selain pengertian dari pidato, kalian juga telah mempelajari tentang jenis-jenis dan metode pidato. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis pidato? Ya, silakan. Ceramah, sambutan, instansi dan pemerintah. Coba. 3 instansi, 4 pemerintah. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Setelah itu kalian bisa mempelajari tentang metode. Ada berapa metode pidato? Ada berapa metode pidato yang kalian pelajari? Coba sebutkan. Silakan Nona. 1. Memoriser. 2. Info. 3. manuskrip. 4. ekspresiwan. Bagus. Silakan John. Balik ke sini. Jawab saja. Bapaknya apa? Ada 4 jenis, yaitu yang pertama memoriser, yang kedua impromptu, yang ketiga manuskrip, yang keempat ekstrapora. Iya, bagus. Ibu hanya mau mengingatkan kalian kembali tentang materi yang minggu lalu. Ada 4 jenis pidato. Yang pertama, pidato ceramah. Yang kedua, pidato sambutan. Yang ketiga, pidato pemerintahan. Dan yang keempat adalah pidato instansi. Sedangkan metode pidato juga ada 4. Ada metode memoriter, metode impromptu, metode
kalian pelajari minggu lalu. Kali ini kita akan belajar tentang, silakan amati Selandia atau poin-poin ya yang ada depan. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita mengenai materi cerpen yaitu yang pertama, dengarkan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui pembacaan teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerita pendek. Yang kedua, melalui pembacaan teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menelaah kaidah pembahasan teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Dan yang berikut, melalui pembacaan teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang terakhir yaitu melalui pembacaan teks cerpen kalian mampu menyusun sebuah teks cerita pendek. Selain itu, kalian juga mampu menentukan unsur intrinsik atau unsur-unsur pembangun karya sastra, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Silakan, Tulus. Cerita yang benar-benar pendek. Cerita yang benar-benar pendek. Bagus. Ada lagi. Cerpen adalah cerita yang harus dibaca sekali duduk. Siapa lagi? Jawab saja, tidak apa-apa. Cerita yang harus dibaca sekali duduk itu maksudnya adalah, dengar, ada perbedaan antara cerpen dan novel. Iya atau tidak? Iya. Kalau cerpen itu merupakan cerita pendek. Akronimnya adalah cerita pendek. Cerpen bisa kita baca hanya dengan satu kali duduk. Saat ini kalian membaca cerpen, pasti juga saat ini akan selesai. Berbeda dengan novel. Kalau novel, bagaimana isinya? Banyak atau sedikit? Banyak. Kalian sudah bisa berpikir, oh iya, antara novel dan cerpen berbeda. Kalau novel itu isinya pasti tebal dan kalian membacanya tidak mungkin hanya sekali duduk. Pasti bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Itu adalah pengertian tentang cerpen. Yang berikut ada pula ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang dari 10 halaman, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Satu peristiwa maksudnya hanya ada satu kejadian dalam cerita tersebut. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang lain. Yang berikut, terdapat konflik. Apa itu konflik? Masalah atau pertentangan. Tetapi konflik tersebut tidak menimbulkan perubahan nasib dari si pelaku atau tokoh. Yang keempat atau yang kelima, hanya mempunyai satu alur. Tahu alur cerita ada berapa? Alur cerita ada berapa? 3. Ada 3. Apa-apa saja? Alur maju, alur mundur, alur satu lagi. Ya, maju mundur yang atau gabungan atau campur. Di dalam cerpen hanya ada satu alur, tidak 2 alur. Hanya ada satu alur. Kalau memang cerpen itu menggunakan alur maju, berarti hanya menggunakan alur maju. Yang berikut, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Watak berarti berhubungan dengan sifat atau karakter dari tokoh atau pelaku di dalam cerita. Yang berikut, unsur-unsur pembangun cerpen. Ada yang tahu unsur-unsur pembangun cerpen apa
cerpen itu ada dua. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur pembangun cerpen, unsur intrinsik yang tadi kalian sudah sebutkan. Mulai dari tema, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Apa itu tema? Ada yang tahu apa itu tema? Judul. Atau ingat, ibu ingatkan sekali lagi bahwa tema berbeda dengan judul. Kalau ditanya tema, berarti tema itu adalah ide atau gagasan utama yang ada di dalam cerita, atau masalah yang selalu dibahas-bahas dalam diulang-ulang di dalam cerita. Ingat, tema berbeda dengan judul. Yang kedua, latar. Latar terdiri dari tiga apa saja? Latar waktu, suasana, latar tempat. Sudut pandang. Ada yang masih ingat sudut pandang? Pada orang pertama. Sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Campuran. Ingat, tidak ada sudut pandang orang kedua. Mengapa? Karena di dalam cerita tidak ada orang kedua di dalam cerita. Misalnya, cerita itu menggunakan kata ganti orang pertama. Aku, saya. Itu orang pertama. Kamu bukan orang pertama. Aku, saya itu sudut pandang orang pertama. Kalau cerita tersebut dari pertama sampai akhir hanya menggunakan kata ganti aku, berarti cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Orang ketiga biasanya menggunakan nya, nama orang, ia, dia, mereka. Itu sudut pandang orang ketiga. Sedangkan campuran berarti ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga di dalam cerita. Sedangkan orang kedua tidak ada cerita yang dimulai dengan kamu pergi ke sekolah. Kamu tidak ada? Ya, tidak ada seperti itu. Pasti hanya aku adalah anak yang rajin, atau Angelo adalah anak yang sangat pintar di kelas. Pasti hanya itu. Tidak ada dimulai dengan kata kamu. Yang berikut mengenai alur tadi sudah disebutkan. Setelah alur, amanat. Apa itu amanat? Pesan. Amanat itu merupakan pesan yang terkandung di dalam cerita. Jadi materi hari ini kita hanya membahas seputar unsur-unsur pembangun cerpen. Selain unsur intrinsik, ada pula unsur ekstrinsik. Perhatikan di depan. Selain unsur intrinsik, ada pula unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu berarti unsur yang terkandung di dalam cerita tersebut. Unsur yang terkandung di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terkandung di luar cerita. Unsur ekstrinsik terdiri atas apa? Angelus baca. 1. Bab. Yang kedua, silakan. Unsur ekstrinsik yang kedua. Latar belakang pengarang. Yang ketiga, ya. Unsur-unsur ekstrinsik cerita pendek terdiri atas bahasa. Yang kedua, latar belakang pengarang. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai cerpen. Oke, sekarang ibu akan bagikan LKPD. Dan kalian akan membahas atau mendiskusikan tentang cerpen yang ibu bagikan. Satu kelompok, satu Angelus bagi cerpen. Satu orang, satu kelompok dapat 2. Ada di balik kita tulis nama, baca petunjuknya, ada 2
Sudah. Silakan. Yang lain diam. Suaranya kasih keras tulus. Selamat siang teman-teman serta ibu guru. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mengidentifikasi capaian kami. Yang pertama, prinsip yaitu tema. Hasil analisis yaitu terlambat masuk sekolah dengan bukti tekstual pada paragraf pertama. Yang kedua adalah Yang lain diam dan perhatikan. latar tempat di rumah, ibu gerbang, yang gerbang sekolah dan juga lapangan. Tekstual pada paragraf yang pertama. Sedangkan latar waktu pada pagi dan siang, bukti tekstualnya pada paragraf pertama dan kedua. Latar suasana yaitu misal dan bahagia, bukti tekstual pada paragraf kedua dan ketiga. Nomor 3 yaitu sudut pandang sekarang. Menurut kelompok kami, sudut pandang sekarang yang ada di sebelah ini adalah sudut pandang orang yang masih tekstual yaitu pada paragraf pertama, kedua dan ketiga. Tokoh yaitu tokoh utama, aku di tekstualnya pada paragraf pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan tokoh bawahan, Makani berada pada paragraf pertama, kedua dan ketiga. Tokoh berikutnya yaitu tokoh pembukaan pada paragraf pertama dan kedua. Kemudian tokoh berikutnya adalah guru pada paragraf yang pertama. Tokoh yaitu tokoh utama adalah karakternya adalah baik. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan kelompok yang lain mau menanggapi hasil presentasi teman. Teman sudah memberikan waktu. Sudah jelas? Tepuk tangan dulu. Yang berikut, yang lain dia. Dari tema belajar dari pengalaman. Tekstual, tokoh aku yang
misalnya waktu berangkat sekolah pagi, apapun asal karena pagi memarahi. Ketiga, sebagai pelajaran bahasa, yaitu sebuah pertama. Kedua, apapun yang dikatakan bisa disesuaikan. Nomor 5, kedua yaitu utama dan pembawahan. Hasil analisis utama yaitu ambil pembawahan, warnai, dan hubungan. Warnai yang menjadi pelaku, menasihati dan mendukung serta teman-teman yang lain terlambat ke sekolah. Nomor 5, karakter tokoh yang terbagi menjadi dua yaitu utama dan pembawahan. Hasil analisis bebas, egois, dan menjadi pembawahan Vanilla, tugas utama, tugas dari teman malas. Kedua, pelaku yang awalnya malas dan setelah masuk sekolah menjadi rajin karena baik baik serta menasihati. Tugas dan adil, teman bergambar sekolah. Yang terakhir analisis tentang selalu disiplin, tidak pemalas dan menjadi pribadi lebih baik. Kedua, tokoh aku yang awalnya tidak disiplin menjadi rajin karena mendengar nasihat orangnya yang baik. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau menanggapi hasil dari diskusi kelompok Kurma? Silakan. Ada yang menanggapi? Tidak ada. Coba sebutkan kamu punya tema tentang pendidikan. Ada yang menanggapi? Tidak ada. Dari kelompok mana ada yang menanggapi? Tidak. Sudut pandangnya ada berapa anak? Satu. Sudut pandang orang pertama. Mau menanggapi? Tidak. Selamat siang berikan. Apapun keluh kesah kita tetap jadikan itu sebagai penyemangat. Yang pertama, yang kedua. Kita harus selalu disiplin, tidak pemalas agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus disiplin, Tidak pemalas tidak pemalas agar menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, coba. Mana tutur sabar. Iya, kita harus rajin. Bagaimana Nona? Kita harus rajin. Iya, bagus. Nona tuturan, silakan. Ulang, ibu tidak dengar tuh punya suara, kasih jawab. Bagus. Itu adalah, silakan. Tuh, yang terakhir. Kita harus selalu menghargai orang yang ada di sekitar kita. Iya, ingat yang terakhir adalah kita harus menghargai orang yang ada di sekitar kita, apapun profesinya. Gitu? Itu adalah amanat yang terdapat di dalam teks cerpen yang berjudul Belajar dari Pengalaman. Oke anak-anak, mungkin untuk materi tentang cerpen cukup sampai di sini.